Hai kawan gizi, apa kabar? Semoga Anda semuanya sehat-sehat berbahagia. Seperti saya hari ini sehat berbahagia karena akan berbincang dalam podcast BGN Talks bersama dengan narasumber kita hari ini ada Profesor Ike Tanziha, pakar gizi kita hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Selamat sore Mbak Maya, cantik sekali di hari ini. Masya Allah, terima kasih. Saya semakin bahagia jadinya dipuji sama Profesor. Kabar baik ya Prof? Alhamdulillah, Baik, kabar terima kasih baik. sudah jauh-jauh hadir ke studio kita tentunya untuk menjelaskan soal gizi ya Prof. Betul. Prof, ini kan masyarakat sudah sangat mengenal program makan bergizi gratis. Tapi saya pengen tahu nih Prof, sebetulnya yang disebut dengan makan bergizi seimbang itu seperti apa sih Prof? Baik ya Mbak Maya, makan bergizi seimbang ya. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan keanekaragaman makanan yang memperhitungkan kebutuhan gizi ya. Kebutuhan gizi setiap orang kan berbeda ya. Dari umur, dari jenis kelamin, dari aktivitas, memperhatikan kebutuhan gizi, kebutuhan aktivitas dia ya, kemudian juga PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih, dan juga untuk mempertahankan berat badan ideal. Jadi intinya adalah keanekaragaman makanan. Saya tertarik banget soal mempertahankan berat badan ideal, Ya, utamanya perempuan-perempuan. Tapi kita nggak bahas hari ini ya, Prof. Bicara soal pemenuhan gizinya, Dok, atau Prof. Eee, ini sebetulnya yang menjadi tantangan utama dalam pemenuhan, gizi masyarakat Indonesia saat ini apa sih, Prof, tantangannya? ya. Tantangan kita tuh kan bisa dikelompokkan dari tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan budaya ya, dan juga tantangan geografis. Nah, tantangan sosial rata-rata kan pendidikan kita masih rendah begitu ya, sehingga agak sulit untuk menerima yang baru, yang baru-baru ya. Kemudian juga kalau pendidikan masih rendah, pada umumnya juga pendidikan gizinya juga rendah begitu. Sehingga di sini tentu saja butuh edukasi yang sangat tinggi. Itu tantangan keduanya itu adalah budaya. Mmm, Di kita masih ada tabu ya, masih ada apa, pantangan-pantangan, kemudian juga budaya kita masih patriarkat ya, ada sebagian daerah itu di mana kelompok tertentu didulukan, misalnya kelompok yang lain di apa, dikemudiankan gitu ya, dan dikebelakangan. Kemudian juga dari tantangan ekonomi kita juga masyarakat, masih ada masyarakat yang miskin ya, kemudian tantangan geografis, kita itu kan ada daerah-daerah yang sulit dijangkau ya, 3T gitu kan, sulit dijangkau. Nah, ini merupakan tantangan kita juga sebagai ahli gizi, tantangan pemerintah juga dalam memperbaiki status gizi masyarakat. mmm, untuk memperbaiki status gizi masyarakat kan salah satu peranannya adalah Mhm, dari ahli gizi ahli atau gizi, pakar gizi. Nah, betul, bagaimana kemudian, peran ahli gizi ini dalam program ya, makan bergizi gratis yang sekarang diselenggarakan oleh pemerintah? betul. Jadi, makanan bergizi gratis ini merupakan salah satu pemenuhan hak dasar ya, hak dasar karena, terutama kan anak kita, fokusnya kepada anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan itu ya peserta didik gitu ya, anak. Nah jadi, siapa anak? Anak kan siapa anak gitu ya, dalam konvensi hak anak disebutkan anak itu adalah seseorang yang di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Nah oleh karena itu, sasaran kita selain anak tuh ada ibu hamil, karena dalam ibu hamil ada anak. Ibu menyusui, karena ibu menyusui itu ada ASI yang dibutuhkan oleh anak gitu Anaknya. ya. Nah itu. Jadi ini merupakan, hak asasi. Di dalam konvensi hak anak, di dalam pasal 27 disebutkan bahwa setiap anak itu setiap anak mempunyai hak untuk, makanan yang bergizi. Nah ini adalah jadi, ini adalah langkah strategis daripada, pemerintah pemenuhan hak dasar begitu ya, hak dasar. Nah, tentu saja di sini, ahli gizi banyak perannya, gitu ya. Jadi dari mulai apa, persiapan, kemudian pelaksanaan dan juga monef, begitu ya. Mmm. Dari mulai persiapan, nah ahli gizi itu bisa membantu dalam pengembangan program dan kegiatan. Programnya seperti apa sih makanan bergizi gratis itu? Kegiatannya nanti seperti apa makanan bergizi gratis itu ya? Kemudian indikator-indikator keberhasilannya seperti apa? Nah, itu ahli gizi itu di situ berperan sekali karena ahli gizi itu salah satu yang tahu ya, fungsi daripada makanan itu sendiri, dampaknya terhadap, seseorang begitu ya, terhadap individu. Nah itu kemudian, juga ahli gizi ini juga membantu dalam membuat SOP-SOP ya, standar operasional prosedur. Misalnya agar makanan itu aman begitu ya, sehingga SOP-nya seperti apa,
kemudian dalam proses pengolahannya juga seperti apa gitu ya, sehingga makanan yang dihasilkan itu betul-betul bergizi, sehat dan aman. Oke. Itu ya dari sisi Peran ahli gizinya, persiapannya. persiapan. Nah, dalam pelaksanaannya tentu saja ahli gizi juga membantu ya dalam pengembangan menu-menu begitu ya, menu-menu. Makanya di sini bagian itu tidak ada standar gizi ya, tapi tidak ada standar menu. Karena menu ini kan sangat bervariasi antar daerah. Jadi nggak mungkin kita membuat standar menu untuk se-Indonesia. Misalnya kita ada makanan harus pepeda gitu. Padahal pepeda itu kan kebiasaannya masyarakat timur gitu kan. Nah itu jadi biarkan saja ahli gizi di masing-masing wilayah mengembangkan menu. Nah oleh karena itulah ahli gizi ini juga berperan dalam ini menu. Kemudian juga dalam pengembangan menu ya. Nah kemudian juga dalam pelaksanaan ini juga ahli gizi bisa membantu dalam pelatihan-pelatihan. Pelatihan keamanan pangan, pelatihan penyimpanan, pelatihan manajemen gizi institusi gitu ya. Itu dalam pelaksanaan. Kemudian juga edukasi-edukasi. Nah pelaksanaan ini tingkat SPPG dan di tingkat sekolah. Nah ahli gizi di tingkat sekolah juga dia bisa berperan edukasi. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran anak-anak didik dan guru sehingga program makanan bergizi itu optimal. Itu ya. Jangan sampai makan bergizinya sudah oke tapi ternyata jajan di luar sembarangan. Nah gitu dia. Itu jadi kita meningkatkan kesadaran itu. Kesadaran itu ya tentu saja bagi anak didik, bagi guru ya, bagi pedagang juga ya, bagi orang tua, masyarakat dan lainnya. Kemudian tentu saja juga ahli gizi ini juga berperan nanti di dalam MONEF, monitoring dan evaluasi. Jadi kalau MONEF itu kan apa yang sudah direncanakan betul nggak dilaksanakan kan gitu ya. Contohnya misalnya rencana menunya seperti ini, beratnya seperti ini, porsinya seperti ini, sesuai kebutuhan gizi, sesuai preferensi masyarakat. Nah betul nggak itu tuh yang dibuat itu seperti itu. Nah itu ahli gizi mau MONEF kan. Nah itu jadi kalau MONEF itu kan apa yang direncanakan itu dilaksanakan. Nah kemudian kita mengevaluasi ini, apakah yang ditargetkan. Misalnya kita ingin menargetkan menurunnya status gizi kurang, begitu ya, prevalensi status gizi kurang, nah itu menurun. Nah nanti kita lihat apakah target-target itu tercapai atau tidak gitu. Nah kita itu, jadi ahli gizi itu banyak sekali perannya di situ gitu ya. Selain itu nanti kemudian memberikan feedback ya, masukan-masukan bagi kebijakan dan tentu saja perbaikan berkelanjutan. Oke, dari mulai persiapan sampai dengan perbaikan gitu ya Prof. Betul. Nah Prof, berikutnya kenapa kemudian negara ini penting hadir melalui makan bergizi gratis untuk masyarakat? Betul. Seperti juga tadi sudah saya indikan, negara harus hadir. Jadi di dalam Konvensi Hak Anak pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi keberlangsungan hidup, tumbuh dan kembang. Kalau hanya berhak hidup, lahir stunting hidup kan? Gitu. Lahir BBLR hidup. Nah, tapi keberlangsungan hidupnya sudah menurun karena kan orang yang stunting itu IQ poinnya juga sudah menurun, BBLR juga demikian, begitu ya. Yang anemi juga demikian. Jadi anak hidup tapi keberlanjutan hidupnya kurang baik gitu ya. Nah, di dalam Konvensi Hak Anak kan Konvensi Hak Anak itu adalah perjanjian negara-negara ya di dunia kepada PBB seluruh negara begitu ya, bahwa mereka akan mengimplementasikan semua pasal-pasal yang ada di Konvensi Hak Anak. Dan kita sudah meratifikasi nah, juga. Itu sudah meratifikasi. Artinya kalau sudah meratifikasi turun 4 kewajiban kan, melindungi, kemudian menghormati, memenuhi dan memajukan. Nah melindungi makanya harus ada peraturan-peraturan hukum-hukum ya yang melindungi anak-anak. Nah memenuhi, nah ini jadi program makanan bergizi ini merupakan salah satu program kebijakan dalam rangka melaksanakan kewajiban negara memenuhi kebutuhan anak. Itu dasarnya. Tapi sebenarnya di balik itu semua negara juga mempunyai keuntungan yang lain. Karena ini kan investasi jangka panjang. Jadi ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi negara yang memikirkan anak adalah negara yang visioner. Gitu ya. Jadi karena dia kan jauh berpikirnya ke depan. Nah apalagi kita tahun 2045 itu kan mencanangkan Indonesia Emas. Nah Indonesia Emas itu salah satunya adalah bagaimana sumber daya manusia berkualitas dan menjadi pemimpin dunia yang berpengaruh. Gitu kan, pemimpin dunia yang berpengaruh. Nah, oleh karena itu tanpa gizi yang baik kita tidak dapat mencapai target itu. Tanpa gizi yang baik kita tidak dapat menurunkan kemiskinan, tanpa gizi yang baik kita tidak dapat
melakukan pembangunan ekonomi, dan tanpa gizi yang baik kita tidak dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, itulah Gitu kan. pentingnya kenapa Ya, negara harus hadir betul, dengan makan bergizi gratis. betul, Nah, makan bergizi gratis ini kan diluncurkan oleh Badan Gizi betul, Nasional. Pendapat Profesor tentang betul, penyelenggaraan program ini betul, seperti apa betul, sejauh ini? betul. Jadi itu merupakan langkah strategik dan progresif ya, untuk pemenuhan gizi masyarakat ya, untuk membangun kualitas sumber daya manusia dan juga untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan gizi. Itu merupakan langkah strategis dan progresif ya, dan dengan adanya satu pintu, sehingga tidak ada lagi double intervensi. Jadi satu pintu, sehingga intervensi itu akan lebih pada tepat sasaran gitu ya, eee tepat sasaran dan lebih efisien Mhm. gitu ininya. Nah, tadi kan Profesor sempat menyatakan bahwa ahli gizi di setiap daerah, di setiap Betul, SPPG ini bisa mengembangkan menu karena tidak betul, di standar seluruhnya satu Indonesia harus sama gitu. betul, Tapi komponen apa yang wajib ada di setiap menu sehingga betul, kebutuhan gizinya untuk anak-anak atau untuk ibu hamil dan lain sebagainya ini betul, sesuai dengan yang seharusnya. betul. Nah, tadi kita kembali lagi ke gizi seimbang. Hmm. Jadi komponen apa? Keanekaragaman pangan. Nah itu jadi harus beraneka-ragaman. Jadi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak untuk tumbuh, berkembang ya. Kalau ibu hamil juga untuk janinnya dan Janinnya. untuk ibunya juga. Kalau ibu menyusui untuk ASI-nya begitu ya. Nah, komponen-komponen gizi itu yang harus dipenuhi ya. Jadi komponen karbohidratnya harus ada, kemudian proteinnya harus ada, kemudian vitamin mineralnya juga harus ada. Tapi harus seimbang tadi. Gitu ya, harus harus seimbang. Jadi seimbang itu apa? Seimbang itu adalah kebutuhan konsumsi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya kalau saya mungkin udah 50 tahun ke atas gitu kan ya. Nah, berarti konsumsi karbohidrat begitu kan ya. Itu sudah relatif lebih sedikit tetapi harus lebih banyak lagi untuk serat misalnya begitu ya. Nah, itu sudah ini. Tapi komposisi tuh gizinya itu kan diatur dalam angka kecukupan gizi Gizi. kita ya, kecukupan gizi. Nah, jadi setiap anak disesuaikan dengan umur, angka kecukupan gizinya berbeda. Nah, oleh karena itu semua gizi itu harus ada disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya anak-anak lebih kalsium lebih dibutuhkan lebih tinggi karena untuk pertumbuhan Untuk pertumbuhan gitu ya. kan ya. Nah, itu ini kan ya untuk ibu hamil misalnya asam folat karena itu kan dibutuhkan untuk janin gitu ya. Zinc, kemudian seng ya itu zinc gitu kan, asam folat ya vitamin-vitamin karena untuk apa? Untuk pembentukan janin akan lebih janinnya itu sempurna gitu sesuai dengan tumbuh kembangnya optimal. Dan itu Gitu. sebetulnya sudah dilakukan oleh masing-masing ahli gizi yang ada di Betul, SPPG. Jadi betul, untuk penerima manfaatnya misalnya anak-anak betul, maupun remaja dan juga ibu betul, hamil tidak perlu lagi menyusun menunya seperti apa, betul, kandungan gizinya seperti apa karena itu sudah betul. dipikirkan begitu ya, Prof? Sudah. Ah, oke. Baik, berikutnya Prof. Jadi ini Mbak, jadi kita ada standar gizi kan, standar gizi ya. Mhm. Standar gizinya itu adalah untuk PAUD dan SD kelas 1 sampai kelas 3 itu masuknya ke sarapan. Jadi 20-25% angka kecukupan gizi satu hari ya. Nah, kemudian untuk kelas 4 ke atas sampai SMA itu masuknya ke makan siang. Itu harus memenuhi 30-35% angka kecukupan gizi. Nah, itu AKG itu sudah ada dalam peraturan Kemenkes ya, Permenkes. Nah, itu dari mulai energinya, karbohidrat, protein, mineral, vitamin itu sudah ada. Jadi kita tinggal merefer ke situ berapa kebutuhannya, kemudian dari situ diimplementasikan di dalam bentuk makanan ya. Kalau misalnya susunan makanan yang disimpan yang dibuat itu namanya menu ya. Jadi dalam menu untuk sekian hari begitu agar tidak bosan juga ya untuk preferensi. Nah, Nah, itu jadi ya. kan sudah direncanakan dengan baik, Betul, dipertimbangkan dan betul, dihitung betul. kecukupan gizinya. Lalu bagaimana kemudian untuk menjaga jaminan mutunya agar Ya, nanti sampai di penerima manfaatnya atau anak-anak yang betul. sekolah itu masih dalam kondisi yang baik begitu, Betul, Prof? betul. Nah, tentu saja disinilah yang disebut dengan adanya standar operasional prosedur. Begitu ya. Jadi misalnya standar operasional prosedur SOP-nya dalam penerimaan bahan ya.
dalam pembelian bahan gitu kan, ciri-ciri bahan-bahan yang bagus seperti apa, SOP nanti dalam penyimpanan bahan ya agar bahan tetap segar begitu kan ya. SOP dalam pemasakan misalnya kalau bahan makanan ini itu harus berapa derajat gitu ya. Kalau misalnya daging mungkin harus tinggi lagi derajatnya, kalau sayur seperti apa. Sehingga itu eee, pemasakan kandungan gizinya tidak hilang, tetapi bakteri dan sebagainya bisa mati begitu. Itu ada standarnya begitu. Nah, ini harus dilihat. Kemudian pada saat pemorsian juga ada standarnya, pada saat distribusi, nah itu makanya kan tidak boleh lebih dari 30 menit ya dari SPPG. Nah, Menuju ke tempat ya menuju ke sekolah-sekolah tempat sekolah. misalnya. Nah, itu adalah sebagai salah satu standar operasional prosedur yang kita buat untuk memastikan bahwa makanan sampai ke anak-anak itu masih dalam kondisi fresh gitu kan, Mhm. masih bagus untuk dimakan. Nah itu. Prof, apa mungkin yang menjadi masukan dalam penyelenggaraan, Ya, MBG yang sudah berlangsung betul. selama beberapa bulan ini? Ya, sebenarnya gini, ini kan kita sudah, berjalan ya, berjalan sekian lama, dari situ kita juga, belajar ya. Tapi sebelumnya kita juga sudah belajar ke negara-negara lain ya, belajar juga dari dulu kan Indonesia juga memang sudah ada tapi tidak berlanjut ya. Sudah ada jadi kita belajar dari yang sudah kita lakukan dulu, belajar dari negara-negara begitu kan ya. Dari situ kita, banyak inovasi-inovasi ya. Jadi inovasi dalam pelaksanaan, inovasi teknologi begitu ya, kemudian, inovasi-inovasi dalam peralatan dan sebagainya. Memang kita, butuh sekali ya masukan-masukan inovasi untuk efisiensi pelaksanaan pengolahan begitu ya, efisiensi efisiensi di dalam, apa namanya itu, distribusi bagaimana gitu kan ya, efisiensi dalam, apa namanya tuh, penyediaan bahan pangan, nah itu ya. Nah tentu saja di sini kita sangat harapkan juga kerjasama antar lembaga. Karena, tidak mungkin ini bisa, apa namanya tuh, bisa berjalan secara optimal ya, kalau hanya BGN sendiri. Karena kita kan, konsumsi itu kan dipengaruhi oleh berbagai faktor kan. Mhm. Nah, oleh karena itu keberhasilannya harus melalui berbagai sektor, begitu kan ya, berbagai faktor kan tadi ekonomi berarti kita kan harus dengan lembaga-lembaga yang Mmm. berhubungan di bidang ekonomi, begitu kan ya, pendidikan, kesehatan, kemudian pengawasan keamanan, agama. Nah, itu kita semua sarana prasarana. Nah, itu kita harapkan, adanya, kolaborasi atau partisipasi dari berbagai kelembagaan yang sama-sama kita ayo maju Mhm. untuk, pencapaian program, MBG ini lebih optimal gitu. Oke, jadi masih Ya, diperlukan inovasi, masih betul diperlukan juga kolaborasi betul begitu. betul. Prof, mungkin apa, pesan yang ingin Ya, Profesor sampaikan khususnya terkait dengan, pemenuhan gizi dalam kehidupan sehari-hari? betul. Nah, Mbak Maya tahu sendiri ya, bahwa gizi itu adalah pondasi kesehatan. Pondasi kesehatan ya, gizi itu. Tanpa gizi yang baik, kita tidak bisa melakukan aktivitas gitu ya. Tanpa gizi yang baik kita tidak bisa konsentrasi gitu ya. Tanpa gizi yang baik juga kita tidak bisa menjaga emosi kita. Karena gizi itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi emosi gitu ya. Sangat berpengaruh juga terhadap produktivitas. Nah, oleh karena itu dari tingkat individu ya, dari tingkat individu. Jadi oleh karena itu untuk keluarga, makanlah beraneka ragam pangan karena tidak ada satu makan pun yang gizinya komplit Mmm. kecuali ASI ya, kecuali ASI. Sayangnya kan ASI itu hanya untuk, bayi ya, 0 untuk sampai, bayi, 6 bulan begitu ya untuk 6 yang bulan yang eksklusif? eksklusif, betul. Nah itu. Jadi, makanlah beraneka ragam, kemudian jangan lupa aktivitas fisik ya, aktivitas fisik dan jaga berat badan, ideal begitu. Oke, terima kasih sekali Ya, Profesor Ike sudah memberikan banyak informasi khususnya, menyadarkan kembali pentingnya betul gizi untuk, betul. kita semua. Terima kasih Prof, kita berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih sama-sama Mbak Maya. Terima kasih semua. Oke, baiklah demikian kawan gizi untuk podcast episode kali ini, nantikan episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.